tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan menjemput saya malam ini pukul 6. Besok pagi saya tidak akan berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat manapun yang diketahui orang. Perjalanan menuju suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini tahu di mana letaknya memenuhi diri saya dengan perasaan bangga. Seumur hidup, saya telah mencari sesuatu yang dapat mengisi diri saya dengan perasaan bangga, membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga, termasuk para raja, pangeran, dan para penguasa. Ayah saya seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis. Sedikit pengetahuan di dalam kehidupan. Bagaimana ia bertanam, bagaimana ia menjual kerbau yang telah diracun oleh musuhnya sebelum mati, dan bagaimana ia menjual anak gadisnya dengan imbalan mas kawin. Tetapi pamanlah yang membesarkan saya, dan semua itu tidak saya dapatkan secara gratis. Saya harus siap melayani paman kapanpun dia menginginkannya. Paman juga lah yang telah menjual saya kepada seorang lelaki yang tak pantas disebut suami. Kemudian saya lari ke jalanan, hidup dari satu lelaki ke lelaki lain. Saya adalah seorang pelacur yang sukses karena saya tak ingin menghinakan tubuh saya dengan harga rendah, khususnya setelah saya terbiasa dibayar dengan sangat mahal atas pelayanan apapun bentuknya yang telah saya berikan. Saya tahu bahwa pekerjaan ini telah diciptakan oleh lelaki, dan bahwa lelaki telah menguasai dua dunia kita, di bumi dan yang ada di lautan, dan bahwa lelaki telah memaksa perempuan untuk menjual tubuh mereka dengan harga tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Karena saya seorang yang cerdas, saya lebih memilih untuk menjadi seorang pelacur daripada menjadi seorang istri yang diperbudak. Saya pernah menjadi karyawati rendahan di sebuah perusahaan besar. Setelah 3 tahun bekerja di sana, saya menyadari bahwa sebagai pelacur, saya telah dipandang dengan lebih hormat. Seorang karyawati akan takut untuk kehilangan pekerjaannya, dan kemudian rela menjadi pelacur demi mengamankan pekerjaan. Dia tidak menyadari bahwa pada kenyataannya kehidupan sebagai seorang pelacur nyatanya lebih baik daripada hidup dia. Seorang pelacur akan mengatakan iya, kemudian menentukan harganya. Bila ia mengatakan tidak, ia berhenti menjadi pelacur. Apakah hidup mengajarimu untuk membunuh? Dan apakah kau pernah membunuh seseorang? Iya. Saya tak dapat percaya bahwa orang macam kau ini dapat membunuh. Mengapa tidak? Karena kau terlalu lembut. Siapa bilang untuk membunuh tidak memerlukan sifat lembut?
Saya tetap tak dapat percaya bahwa kau dapat membunuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahan terhadap penolakan. Maka tiap kali saya berkata tidak, para lelaki itu akan terus mendesak saya hingga berapapun tingginya harga saya naikkan. Dan malahan orang-orang penting itu bersaing untuk dapat disenangi oleh saya. Saya adalah seorang pelajar yang sangat sukses. Dan saya telah menerima bayaran yang paling mahal. Tapi ingat, saya bukanlah seorang pelajar dalam arti yang sesungguhnya. Pada suatu hari ada seorang tokoh yang teramat penting mendengar kabar tentang saya. Ia mengatur sedemikian rupa hingga ia dapat menemui saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu dia memesan saya, tetapi saya menolak untuk datang. Rupanya penolakan saya membuatnya semakin bersungguh-sungguh meraih kemenangan atas diri saya. Setiap hari dia akan mengirim petugas dari kepolisian, dan setiap hari dia akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Saya meneruskan penolakan saya. Satu kesempatan, dia menawarkan saya uang. Di kesempatan lain, dia mengancam saya dengan penjara dan berbicara tentang patriotisme. Patriotisme. Saya tidak tahu apa-apa tentang patriotisme. Yang saya tahu bahwa negeri saya bukan saja tidak memberi apa-apa, tetapi telah merenggut segalanya yang telah menjadi hak saya, termasuk kehormatan dan martabat saya. Tapi ini perintah, dan setiap perintah yang diberikan dapat dinilai sebagai tugas nasional yang bersifat suci. Perintah? Apakah dia membawa saya ke penjara atau ke tempat tidur orang-orang penting itu? Bagi dia sama saja. Di mana terkait tugas nasional, seorang pelacur dapat diberikan penghargaan tertinggi, dan pembunuhan dapat menjadi suatu hal perbuatan yang heroik. Saya menolak untuk pergi ke lelaki macam ini. Tubuh saya adalah milik saya sendiri. Omong kosong. Kau itu berbicara tanpa bukti. Bukti? Bukti katamu? Lihat! Lihatlah ini bukti! Dengan mudahnya saya meludahi kata-kata dan muka-muka penuh kebohongan itu. Dengan mudahnya saya meludahi surat-surat kabar penuh kebohongan itu. Oke, baik, Firdaus. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Di suatu hari pada suatu jamuan makan, ada seorang tokoh yang teramat penting mendengar kabar tentang saya. Kemudian dia meminta saya untuk mengikuti. Dan dia bersedia membayar saya dengan harga berapapun juga. Kemudian saya menatap matanya dalam-dalam. Dan saya tahu bahwa dia adalah seorang pangeran atau dari keluarga kerajaan. Karena timbul rasa takut dalam
saya dan membiarkan tubuh saya melepaskan diri dari saya. Tubuh itu masih muda dan bertenaga, cukup kuat untuk bertahan, cukup bertenaga untuk melawan. Saya merasakan tubuhnya menindih badan saya, berat karena usianya, bengkak karena keringat yang tertahan, tubuh yang penuh dengan kaki karena melebihi batas kerakusannya. Bunyi derik semakin keras di bawah berat badan kami. Kami saling berpelukan dan bergumul satu sama lain, saling mendekat dan menjauh dengan gerakan berkesinambungan. Yang kemudian menjadi gerakan-gerakan buat saya hampir gila dengan kecepatan yang aneh, menggoyang-goyangkan tempat tidur dengan ganasnya seperti binatang buas yang terengah-engah dan kehilangan nafas. Lantai pun seakan-akan ikut bergoyang-goyang terengah-engah dengan irama yang menggila. Goyangan dan ganas itu naik ke kepala saya. Dalam setiap gerakan menanyakan pertanyaan yang bodoh. Apakah kau merasa nikmat? Saya menutup mata saya dan berkata, ya. Seiring berjalannya waktu, kebodohannya bertambah dan keyakinannya atas pertanyaanku yang berulang-ulang tentang rasa nikmat itu adalah benar. Setiap kali dia mengulang pertanyaan yang sama, saya menjawab dengan pertanyaan. Saya menjawab dengan jawaban yang sama. Setiap kali saya mengatakan iya, wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri menatap saya seperti seorang yang tolol. Semakin lama saya merasakan tubuhnya semakin berat, lebih berat dari sebelumnya. Dan sebelum dia mengatakan pertanyaan bodoh itu yang berulang-ulang, saya membentak dengan amat marah. Tidak! Saya amat marah kepadanya. Saya rebut uang kertas dari tangannya dan mencabik-cabiknya menjadi serpihan-serpihan kecil dengan amat marah. Seakan-akan saya telah menghabiskan seluruh uang yang telah saya miliki. Uang dari ayah, paman, dan menghancurkan setiap laki-laki yang pernah saya temui. Meyakinkan bahwa tak ada satupun bekas peninggalan mereka yang akan tersisa. Saya tak dapat percaya bahwa kau mampu membunuh seseorang. Jangankan seekor nyamuk pun. Saya tak akan membunuh seekor nyamuk, tetapi saya mampu membunuh seorang lelaki. Saya tak percaya itu. Bagaimana saya dapat meyakinkan apa yang saya katakan itu benar? Saya benar-benar tak tahu bagaimana kau dapat melakukan semua itu. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi di atas kepala saya dan mendaratkan dengan keras ke wajahnya. Lalu saya menancapkan sebuah pisau di lehernya. Ketika ia menatap mata saya, matanya penuh ketakutan. Sekarang dia yakin bahwa saya benar-benar membunuh.
dia tidak ada apa-apanya dibanding seekor serangga. Yang dia lakukan hanyalah menghabiskan uang bermiliar-miliar. Dan dia ambil dari rakyat yang mati kelaparan hanya untuk membayar seorang pelacur. Sebelum saya mengangkat kembali tangan saya ke atas, ia terus berteriak seperti seorang perempuan yang kesulitan. Ia terus berteriak sampai polisi tiba. Kau penjahat. Kau harus mati. Dia harus mati. Setiap orang harus mati. Mereka menghukum mati saya bukan karena saya telah membunuh seorang lelaki, tetapi karena mereka takut membiarkan saya hidup. Karena jika saya hidup, mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan aman, bahwa saya akan terus membunuh mereka. Hidup saya adalah kematian bagi mereka, dan kematian saya adalah hidup untuk mereka. Apakah kamu tidak takut, Firdaus? Takut. Mereka lah yang takut. Tetapi bukan karena pisau saya. Mereka takut karena keberanian saya. Mereka takut dengan saya karena saya adalah satu-satunya seorang perempuan yang telah membuka kedok mereka. Keberanian saya telah melindungi saya dari rasa takut mati. Karena jika hidup adalah keinginan dan harapan, ketakutanlah yang memperbudak kita. Kebebasan saya dengan tersasa nikmat itu, kebebasan saya atas rasa nikmat itu, adalah ketakutan mereka. Tapi ada harapan kamu dibebaskan jika kamu mengirim surat permohonan kepada presiden dan minta maaf atas kejahatan yang kau lakukan. Saya tidak mau dibebaskan dan meminta ampun atas kejahatan saya. Saya tidak mau dibebaskan dan meminta ampun atas kejahatan yang saya lakukan. Apa yang disebut kejahatan bukanlah kejahatan jika saya keluar lagi dan menjalani hidup yang telah menjadi milikku. Saya tidak akan berhenti membunuh. Jadi apa gunanya saya memohon ampun kepada presiden?